Bab 29. Sulit untuk mencapai bibit tuan muda ketiga Ye. Tatapan Yasen cemberut dan halus sampai orang bisa mengatakan emosinya dari wajahnya. Dia membayangkan wajah-wajah di sekelilingnya menjadi wajah Anya yang selalu tersenyum, namun polos. Wajah Anya bahkan lebih polos daripada wajah Yun Roxy. Ada juga kecemerlangan di wajah Anya yang tidak dimiliki wajah Roxy. Ye Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Cheng Anya bersamanya di sini dan kemudian bagaimana penampilannya. Dia sudah cukup melihat senyum khasnya. Chen. Sebuah suara halus menarik Ye Chen keluar dari fantasi manisnya. Seperti air dingin, fantasi Ye Chen segera padam. Ye Chen melangkah naik dari sebelah Yun Roxy. Pakaiannya sedikit berantakan. Dia berjalan ke jendela dengan ekspresi kosong, melihat cahaya terang di luar dengan acuh tak acuh. Apa yang terjadi padanya? Bagaimana dia mulai memikirkan Cheng Anya? Yun Roxy tidak tahu mengapa dia berhenti dan memeluknya dari belakang. Dia mencoba mencium bibirnya dan menyalakan perasaannya. Ye Chen diam-diam menoleh dan bibir Yun Roxy jatuh di dagunya. Roxy tersenyum pahit. Dia tidak terkejut dengan apa yang terjadi. Bibir Ye Chen keras untuk mendapatkan. Betapapun intimnya mereka dengan Ye Chen, dia tidak akan menciumnya. Dan dia juga tidak akan membiarkan mereka menciumnya. Bab 30. Keluarga bermusuhan. Saat Ye Chen menikmati pemandangan malam yang ramai di luar jendela, perasaan sunyi semakin meningkat saat fitur halus dan elegan Ye Chen terbenam dalam kegelapan malam. Chen, ada apa denganmu? Yun Roxy adalah seorang wanita yang tahu situasi yang lebih besar. Kecemburuan pahit hanya melintas di wajahnya. Dia selalu lembut dan perhatian di depan Ye Chen. Aku melihat ayahku hari ini. Suara rendah, Ye Chen mengungkapkan kebenciannya yang dingin. Yun Roxy dengan lembut memeluknya dari belakang. Sudah bertahun-tahun, tapi Ye Chen masih dengan mudah kehilangan kendali emosinya setiap kali dia bertemu ayahnya. Tidak apa-apa. Suara lembut dan feminin Roxy seperti sentuhan seorang ibu. Dengan lembut membelai hati Ye Chen. Otot tegang Ye Chen perlahan mengendur. Yang Yun Roxy tahu hanyalah bahwa Ye Chen adalah anak haram. Ibunya adalah seorang penari dan membesarkannya sendiri selama 10 tahun. Dia hanya kembali ke keluarga Ye ketika dia berusia 10 tahun. Tuan muda pertama Ye Dukun ditemukan tidak terawat dan dibunuh di tempat tidur Tuan Tian Ye. Tersangka pembunuhan adalah ibu Ye Chen. Ketika dia dibawa pergi oleh polisi, dia tiba-tiba melepaskan diri dari pengekangan detektif dan menabrak truk yang melaju. Dia terbunuh di tempat. Dengan kematian ibu Ye Chen, pembunuh Ye Yukun menjadi kasus yang ditangguhkan dan tetap tidak terpecahkan. Ini adalah hal yang Ye Chen tidak akan secara alami memberitahu Yun Roxy. Pada saat pembunuhan, pertikaian dalam keluarga Ye membesarkan kepalanya yang jelek. Skandal seorang wanita yang menyenangkan ayah dan anak dan romansa amoral menyebar seperti api. Melalui hubungannya, Tuan tua Ye menekan skandal dan menikahi istrinya saat ini, 10 hari setelah pembunuhan. Gejolak itu perlahan dan pasti menjadi tenang, tetapi itu berdampak pada Ye Chen. Dia menyaksikan ibunya dibawa pergi menabrak truk yang melaju dan sekarat. Karena kejadian ini, Ye Chen tidak berbicara selama 3 tahun. Dia menderita penyakit mental yang serius. Dalam beberapa tahun, Yun Roxy mengikuti Ye Chen. Dia tidak pernah mendengarnya menyebutkan apapun tentang ibunya. Di dunia, Ye Chen dia tampak sendirian, ibarat jomblo yang seumur hidup. Bab 31. Apakah kamu mencintaiku? Chen, apakah kamu pernah benar
benar mencintai seseorang sebelumnya? Yuntuksi bertanya dengan lembut sambil meletakkan tangannya di dadanya. Hatinya ini, pernahkah ada tempat untuk seseorang? Aku mencintaimu, kata Yesen samar saat matanya menyapu tangan pucat di dadanya. Cinta, apa itu? Baginya itu adalah pemborosan, karena orang-orang yang dia cintai akhirnya akan meninggalkannya. Yesen telah belajar sejak muda untuk tidak mencintai siapapun, karena perpisahan tidak dapat dihindari. Mengapa seseorang harus mencintai yang lain? Jika seseorang tidak mencintai, seseorang tidak akan merasakan kesedihan saat berpisah. Tidak akan ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada isolasi diri. Sesuatu yang akan dilakukan orang bodoh dan tidak akan ada yang kehilangan keberanian untuk hidup. Dia sudah cukup menderita karena kehilangan orang yang dia cintai. Ibunya, saudara perempuannya, siapa lagi? Dia tidak bisa mengingat dengan jelas, tetapi dia tahu ada orang lain yang telah meninggalkannya, meskipun dia tidak dapat mengingat siapa orang-orang itu. Satu hal yang dia yakini adalah mereka semua yang meninggalkannya. Dia mencoba mencegah mereka pergi, tetapi usahanya sia-sia. Meninggalkannya sendiri, tidak ada yang tersisa. Jika Yesen bisa melupakan dinginnya malam dan kekosongan kesepian, maka itu tidak akan terlalu buruk baginya. Dia tidak ingin menderita kerugian lagi. Beberapa orang tidak memiliki keberanian untuk menanggung kerugian. Yunruksi tersenyum. Wajahnya yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kepuasan. Namun, demikian, saya senang bahwa Anda bersedia membiarkan saya tinggal bersama Anda selama bertahun-tahun. Ruksi tahu bahwa Yesen tidak mencintai siapapun. Desas-desus tersebar luas bahwa dia dan Yesen adalah hitam dan memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain. Ruksi merasa marah karena tidak ada pria yang benar-benar mencintai pacarnya secara konsisten akan memiliki pasangan yang berbeda. Ruksi tahu bahwa Yesen benar-benar kesepian. Tidak hanya Yesen kesepian, tetapi dia juga tidak memiliki rasa aman. Yesen kurang merasa aman. Itu ironis karena dia adalah tangan besi dan memiliki pengaruh besar di dunia bisnis. Sementara ketidakamanan Yesen seperti kisah fantasi. Yunruksi tahu bahwa tuan muda ketiga Ye memang cacat karena dia telah mengasingkan diri selama 3 tahun dan menderita penyakit mental yang serius. Dia acuh terhadap seluruh dunia. Tapi Ruksi kadang-kadang merasa bahwa Yesen sedang menunggu seseorang. Dia sering menatap matanya, namun tidak pernah menciumnya. Dia bagaimanapun mencium matanya dengan lembut, cara yang penuh kasih. Baru pada saat itulah Yunruksi merasa bahwa dia sedang diperhatikan. Intuisi seorang wanita seringkali akurat. Dia tahu bahwa semua wanita lain yang dimiliki Yesen adalah pengganti seseorang. Meskipun dia menyelidiki selama bertahun-tahun, dia tidak tahu untuk siapa para wanita itu berdiri. Siapa sebenarnya seseorang yang spesial meninggalkan kenangan Yesen sampai hari ini. Bersambung.